Nah, sekarang mengenai inverse ya, dalam modulo atau balikan. Nah, di dalam modulo ini ya, inverse modulo ini, tidak semua bilangan itu ada inverse-nya. Ya, jadi ada syarat di mana satu bilangan itu ada inverse modulonya. Pertama, ya, misalkan inverse-nya kita ditanya berapakah inverse dari A dalam modulo M ya, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, misalkan inverse-nya tadi kita simbolkan dengan X, maka kita tuliskan dengan A pangkat min 1 dalam kurung modulo M. Ini maksudnya X adalah inverse A dalam modulo M. Syarat bahwa A tadi itu ada inverse-nya adalah apabila A dan M itu relatif prima. Ya. Nah, tentu saja M harus lebih besar daripada 1. Ya. Nah, apa relatif prima? Kita ingat kembali bahwa dua angka atau dua bilangan relatif prima itu adalah apabila PBB kedua bilangan tadi sama dengan 1. Nah, jika demikian kondisinya, maka inverse A dalam modulo M itu ada. Nah, inverse A dalam modulo M itu apa? Ya, jadi misalkan inverse tadi kita beri simbol X, maka kalau bilangan X tadi saya kalikan dengan bilangan A, itu hasilnya akan kongruen dengan 1 dalam modulo M. Ya, atau hasil perkalian X dan A ini kalau kita cari modulonya itu akan sama dengan 1. Ya. Dan ingat, kalau dalam bentuk kongruensi seperti ini, kita bisa tuliskan XA, ya, yang XA kongruen dengan 1 dalam modulo M ini, kita bisa tuliskan dengan XA sama dengan 1 plus K dikalikan M, sehingga X-nya kita bisa cari dengan X sama dengan 1 ditambah K dikalikan M dibagi dengan A. Ya. Oke, nah selain dengan cara seperti ini kita mendapatkan inverse A dalam modulo M ya, dengan menggunakan rumus ini, kita bisa juga menggunakan cara seperti ini. Ya, misalkan kita mencari inverse dari A dalam modulo M, tentu saja PBB-nya harus 1, A dan M ini ya, itu syarat ada inverse-nya. Nah, 1 ini kita tuliskan sebagai satu kombinasi linear dari ada A dan M, dan tentu saja ini akan dikalikan dengan koefisien S dan T. Nah, nanti koefisien S di sini itu merupakan inverse dari bilangan A tadi. Mencari inverse modulo dengan rumus ini ya, karena pengertian dari inverse adalah satu bilangan yang kalau saya kalikan dengan bilangan yang kita cari inverse-nya, misalkan saya mencari inverse A dalam modulo M, ya, jadi jika bilangan tadi saya kalikan dengan A, itu maka dia akan kongruen dengan angka 1 dalam modulo M. Nah, dan kongruensi itu kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan. Jadi XA kongruen dengan 1 dalam modulo M, itu kita bisa menuliskan dalam persamaan XA sama dengan 1 ditambah K dikalikan M, yang berarti X-nya kita bisa cari dengan 1 ditambah K dikalikan M per A, di mana K-nya itu adalah bilangan integer, ya, yang kita pilih ya bisa negatif, bisa positif ya. Yang kita pilih sedemikian rupa sehingga kalau kita masukkan dalam rumus ini kita dapatkan nilai X yang integer atau yang bulat. Nah, nilai X tadi bukan K-nya loh ya, ingat nilai X tadi itulah yang merupakan inverse dari bilangan A. Misalkan ya, di sini tentukan balikan atau inverse dari 17. Tentunya harus kita cek dulu ya, apakah 17 dan 7 ini merupakan bilangan yang relatif prima. Nah, karena relatif prima, maka ada inverse 17 di dalam modulo 7. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, ya, kita gunakan di sini ya, berarti 17 dikalikan X. X ini adalah inverse yang kita cari tadi.
kongruen dengan 1 dalam modulo 7, tentu saja kita bisa ubah dalam bentuk persamaan sama dengan seperti ini. 17X sama dengan 1 ditambah 7 dikalikan K, dan X sama dengan 1 ditambah 7 dikalikan K per 17. Nah, K ini kita cari. Ya, K ini kita cari dengan berbagai nilai. Nah, ini sudah saya cari, didapatkan saat K-nya negatif 5, itu saya dapatkan X yang bulat, ya, yang integer, di mana di sini X sama dengan 1 ditambah, nah ini 7 dikalikan min 5 itu min 35, min 35 ditambah 1 itu min 34, min 34 dibagi 7 itu min 2, sehingga inverse dari 17 dalam modulo 7 salah satunya adalah min 2. Ya, salah satunya adalah min 2. Kemudian saya coba cari lagi, ternyata ini saya mencarinya dengan menggunakan Excel ya. Jadi saya tuliskan satu rumus di Excel, kemudian K-nya saya eh, tuliskan berbagai nilai kan, tinggal copy paste aja ya kalau kita bikin. Kemudian kita cari nilai X yang bulat. Nah, ternyata saat K sama dengan 12, saya dapatkan X-nya juga bulat di sini ya. 1 ditambah 7 kali 12 dibagi 17. Nah, saya dapatkan X-nya 5. Berarti 5 ini juga merupakan inverse dari 17 di dalam modulo 7. Gitu ya. Semua angka yang kongruen dengan min 2 dalam modulo 7 merupakan inverse 17 dalam modulo 7.